kalau obat itu tidak menggugurkan ASI eksklusif. Yang membatalkan ASI eksklusif adalah pemberian tambahan makanan. Sebenarnya seberapa besar dukungan para suami gitu Bu untuk para ibu-ibu yang memberikan ASI gitu? Keunggulan ASI ini cocok untuk anak ibu yang dilahirkan itu. Maksudnya begini, kalau ibu melahirkan prematur, ASI ibu itu adalah ASI yang cocok untuk bayi prematur. Sekarang kalau yang banyak kita lihat, ibu tuh kadang menyusui sambil sosmed, main HP, WA atau nelpon, atau mungkin ada belanja online itu jangan. Silakan. Karena bayinya merasa tidak diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya RSUD Kota Padang Panjang. Ketemu lagi bersama saya Denny Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Masalah anak sangat banyak sekali yang terkadang ibu-ibu sampai pusing. Bukan ibu-ibu aja ya, bapaknya juga pusing gitu. Nah, sekarang ini Denny bersama dokter spesialis anak di RSUD Kota Padang Panjang yang kita akan membahas. Dan kali ini kita akan membahas masalah ASI, air susu ibu. Pasti udah tahu semuanya kan? Oke, ini dia Ibu Dr. Yunira, spesialis anak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, kita langsung aja nih Bu. Kenapa kita harus membahas ASI nih Bu pagi ini Bu? Ya terima kasih. Seperti yang tadi Pak Dadi katakan bahwa masalah anak itu sangat banyak. Benar. Dan akarnya itu sebenarnya di ASI. Karena ASI akan segera diberikan begitu anak baru lahir. Kalau kita lihat sekarang memang, dan yang diinginkan, yang dianjurkan itu adalah ASI eksklusif, yaitu ASI sampai ASI saja sampai usia anak 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat di lapangan, ibu-ibu itu sudah banyak yang tidak memberikan ASI eksklusif. Kalau dilihat persentasenya sudah mulai turun dengan berbagai macam alasan. Nah maka dari itu saya menganggap ASI ini, walaupun ini memang mungkin sudah banyak yang tahu juga mengenai ASI, pasti banyak yang tahu, tapi permasalahan apa yang akan kita bahas di ASI ini, rasanya ASI ini penting kita angkat lagi. Sangat penting ya Bu ya. Ya, untuk lebih mengetahui bagaimana sebenarnya ASI ini dan bagaimana unggulnya ASI ini. Jadi Bu membahas masalah ASI itu harus 6 bulan ya Bu. Eksklusifnya itu apakah itu ASI aja yang diberikan atau boleh yang lain gitu Bu di dalam 6 bulan itu? Jadi yang dikatakan ASI eksklusif ini adalah pemberian hanya ASI saja sampai 6 bulan. Di sini maksudnya ASI saja itu bukan berhubungan dengan obat ya. Dan dia yang dikatakan untuk makanan. Jadi tidak boleh ditambah misalnya air putih, madu misalnya ya, atau kalau orang tua-tua kita dulu pisang ya benar. Itu akan menyebabkan gagalnya ASI eksklusif. Tapi kalau pemberian obat itu tidak. Biasanya demam nih Bu anak-anak gitu. Nah itu juga sering Pak Dani. Itu juga sering disalahkan oleh ibu bahwa ada ibu sampai tidak mau memberikan obat demam pada anaknya karena dia takut gagal ASI eksklusif. Ada juga ibu ini yang begitu ingin memberikan ASI eksklusif, tapi di situ pengertiannya salah. Kalau obat itu tidak menggugurkan ASI eksklusif. Yang membatalkan ASI eksklusif adalah pemberian tambahan makanan. Gitu Bu. Seandainya dia demam nih Bu, anak-anak di bawah umur 6 bulan ini demam. Otomatis kita kasih obat gitu kan Bu. Apa boleh langsung diasikan untuk ngasih minumnya atau gimana nih Bu? Boleh. Boleh ya Bu ya? Tidak netral jadinya atau apa kan karena nanti mengaruh, nanti akan hilang dosis obatnya nih Bu. Dan tidak pula harus diberikan air putih. Biasanya kan kita makan obat air putih. Langsung air putih. Itu langsung ASI-nya aja. Begitu Bu. Ini pasti ada faktor-faktor kalau boleh bilang permasalahan ASI ini kita lihat dari masalah ibu nih Bu. Para ibu-ibu terkadang baru lahir anaknya, aduh ASI-nya nggak ada nih, atau ASI-nya susah nih, apalagi para ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama gitu. Banyak sekali problematika. Ini gimana nih Bu? Ada faktor-faktor tentunya gitu. Itu memang banyak saya temukan. Makanya saya sempat dulu juga bikin kelas ibu menyusui. Karena itu memang banyak ibu-ibu muda, apalagi ibu-ibu anak pertama ya, mengatakan misal datang dia kontrol umur seminggu atau 2 minggu, ini gimana Bu, ASI hanya diberikan ASI kan? Oh enggak Bu, udah campur sama supor misalnya. Pas kita tanyakan apa penyebabnya, dia mengatakan ASI-nya tidak keluar, tidak cukup. Nah sebenarnya setelah digali itu alasan itu sebenarnya tidak benar. Mungkin kesabaran aja yang kurang
untuk menunggu pemberian ASI ini. Kemudian bisa saja memang ASInya belum banyak, tapi ada. Karena Allah itu juga akan membekali seorang ibu yang sudah diberi anak, tidak mungkin sia-sia. Diberikan bayi, tidak diberikan ASI. Cuman di sini mungkin kita yang menjaga atau merawatnya, atau gimana ya, mengusahakan supaya situ keluar yang di situ yang kurang pengetahuan kita. Bisa juga yang kedua, faktor anjuran dari keluarga. Nah, misalnya neneknya nggak sabar, cucunya nangis-nangis terus gitu ya. Nah, udahlah, kasihlah susu formula. Gitu jadi ya, tidak ada support dari keluarga. Sebenarnya pemberian ASI ini sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Tidak hanya ibu, semua keluarga, suami, kalau ada di dalam rumah itu ada orang tua, semuanya akan harus mensupport pemberian ASI. Nah, seringnya di situ kalau sudah dikenalkan dengan susu formula, otomatis anak ini udah ke ASInya udah kurang. Apalagi yang saya lihat, misalnya ASInya belum ada, diberikan susu formula dengan sendok. Nah, ini langsung pakai pakai botol. Iya, nah, kalau udah pakai botol itu akan terjadi yang namanya bingung puting. Karena pada saat menyusu dengan botol itu kan sudah ada lubangnya. Iya, benar. Jadi anak sedikit aja menggerakkan lidahnya itu air keluar ya. Ibu ya. Sementara kalau menyusu ke ibunya dia harus mengisap dengan kuat baru mengeluarkan ASI. Nah, itu akhirnya bingung puting, ya udah. Akhirnya gagallah pemberian ASI. Oke, tadi Ibu menyinggung nih Bu masalah persuamian nih Bu. Jadi kesinggung juga nih Bu gitu kan. Ya, sebenarnya seberapa besar dukungan para suami gitu Bu untuk para ibu-ibu yang memberikan ASI gitu? Sangat besar. Sangat besar ya Bu. Sangat besar. Karena begini, ibu itu untuk mempertahankan ASInya bagi ibu yang sudah keluar ASI atau yang mungkin baru akan memulai keluar ASI, itu dukungan itu sangat perlu. Ya, di situ perasaan aman, perasaan tentram, perasaan disayangi dan diperhatikan oleh suami itu sangat mendukung. Gitu. Nah, di situ ibunya harus banyak istirahat, harus ada kasih sayang, tidak ada kecemasan. Wajar-wajar saja ibu baru melahirkan itu dia akan merasa cemas ya. Biasanya apalagi anak pertama, biasanya kita sendiri ini akan merawat satu anak. Nah, itu harus bersama-sama dengan suami. Jadi katanya kalau istri itu lagi menyusui anak itu harus dipijit, para suami harus memijit tulang punggungnya agar ASInya keluar. Benar sih Bu? Ya. Benar ya Bu ya? Itu akan merangsang stimulasi ke otak untuk memperbanyak ASI ibunya, produksi ASI. Sama juga dengan isapan bayi ke puting ibu itu juga akan merangsang produksi ASI, impulsnya akan langsung ke otak untuk memerintahkan produksi ASI yang lebih banyak. Oke, sebenarnya seberapa dahsyat nih Bu, seberapa bagus ASI ini atau keuntungan ASI daripada susu formula lainnya gitu? Oh ya, ASI ini kalau untuk bayi itu adalah makanan utama dan sempurna dan tidak ada duanya. Keunggulan ASI ini cocok untuk anak ibu yang dilahirkan itu. Maksudnya begini, kalau ibu melahirkan prematur, ASI ibu itu adalah ASI yang cocok untuk bayi prematur. Komposisinya akan berbeda dengan ibu yang melahirkan anak dengan normal cukup bulan. Nah, komposisinya akan berbeda. Jadi itu sudah diciptakan Allah sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, di situ keunggulannya di ASI ini lengkap semuanya. Kandungan nutrisinya sangat lengkap, optimal. Mulai dari karbohidrat, protein, lemak, semuanya, vitamin mineral semuanya ya. Kemudian yang kedua, dia mengandung zat kekebalan. Itu tidak bisa ditiru oleh super lain ya. Itu ya. Yang akan melindungi anak ini dari beberapa penyakit, terutama melindungi pencernaannya, terhindar dari diare begitu ya. Yang ketiga yang sangat tidak bisa ditiru itu adalah bonding antara ibu dan bayi. Ya. Pada saat menyusu, ibu menggendong bayi, ada isapan bayi, ada aliran darah bayi dan ibu yang akan melekat. Nah, itu yang dikatakan bonding antara ibu dan bayi ini adalah suatu perkembangan nanti bagi bayinya, perkembangan kejiwaannya, emosionalnya, ketenangannya gitu ya Bu. Ya. Tapi kalau boleh dibilang ya Bu ya, ASI ini kan sangat penting sekali buat bayi gitu ya Bu. Tapi seandainya dalam beberapa bulan gitu, kadang-kadang ibu baru ini beberapa bulan tiba-tiba berhenti ASInya gitu, atau mungkin berkurang, ada nggak sih Bu? Sekarang kan banyak banget nih Bu, minum ini agar ASInya lancar. Minum itu salah satunya Dokatuk lah gitu ya. Itu agar ASInya lancar gitu. Sebenarnya ada nggak Bu manfaatnya gitu?
Memang ada. Itu sering terjadi pada ibu-ibu yang bekerja. Ya. Iya benar. Nanti habis cuti kan 3 bulan. 3 bulan dia mulai bekerja, itu otomatis memang dengan beban kerja, dengan pikirannya tentu sudah berbagi. Itu banyak yang mengalami turunnya ASI. Itu sebenarnya harus disiasati dari sebelumnya. Jadi ibu yang bekerja ini sebelum habis waktu cutinya udah harus siap nih dengan bagaimana dia nanti bekerja. Jangan pada saat mau bekerja baru dimulai dipikirkan semuanya. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah mempersiapkan sebelumnya, insya Allah ASI-nya tidak berkurang. Yaitu tadi salah satunya memang ketenangan ibu ya, ibu harus istirahatnya cukup, kemudian makanannya juga makanan yang bergizi, proteinnya harus selalu diberikan, sayur-sayuran, vitamin termasuk daun katu itu memang ada kandungan yang akan memperbanyak ASI, karena di obat-obat kan ada juga obat perangsang ASI itu isinya umumnya ekstrak daun katu. Ya. Kemudian juga tadi ketenangan dan dukungan keluarga tadi yang kita ceritakan, kasih sayang suami, perhatian suami itu sangat mempengaruhi. Oke Bu, dalam kalau boleh bilang kan banyak sekali nih Bu di keseharian, khususnya nih bagi orang-orang yang boleh bilang orang tua kita gitu lah Bu ya. Pada ibu-ibu nih yang lagi nyusuin anak, banyak yang dilarang. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan pedes lah contohnya, atau nggak boleh makan apa gitu. Ngaruh nggak sih Bu sebenarnya? Benar nggak sih kalau dia makan, si ibu nih makan cabai, tiba-tiba mungkin ASI-nya pedes juga gitu, jangan-jangan gitu. Ada ngaruh nggak sih Bu? Kira-kira? Secara langsung enggak ya? Enggak ya Bu? Enggak. Tapi kalau untuk makan enggak begitu berpengaruh. Tapi obat-obatan ada yang masuk ke ASI. Hati-hati. Gitu Bu. Tadi Bu juga mengatakan 6 bulan Bu. Tapi menyusui itu harus lanjut ke sampai 2 tahun ya Bu. Iya. Kenapa 2 tahun Bu? Kenapa nggak 3 tahun? Pasti ada penelitian tertentu dong Bu. Iya. Sebenarnya anjuran itu kan 2 tahun. Nanti 6 bulan kan jadi setelah 6 bulan MPASI. Jadi situ memang komposisi ASI sudah tidak cukup untuk kebutuhan bayi 6 bulan. Gitu. Makanya dia diberikan MPASI. Tapi yang ASI tetap diberikan sampai 2 tahun. Sebenarnya kenapa sampai tidak 3 tahun begitu? Sebenarnya kalau ibunya masih ASI-nya masih ada, lewat 2 tahun juga diberikan masih boleh. Boleh ya? Tidak ada gitu. Malah kadang kalau ibunya di 2 tahun sudah hamil ya, hamil lagi. ASI ibu hamil itu juga sering pada masyarakat karena sudah hamil di mungkin setahun cepat dapat rezeki, setahun udah hamil lagi, langsung memberhentikan. Sebenarnya ASI ibu hamil itu boleh diberikan kepada anaknya. Tetapi pada saat itu dilemanya anak yang dalam kandungan. Nah, kalau ASI-nya diambil oleh si kakak yang sudah di luar, pertumbuhan anak di dalam yang kita takutkan. Tapi kalau istilah ASI itu bercampur darah karena ibunya sudah sedang hamil, itu tidak ada. Satu lagi yang sering pada masyarakat, ASI basi. Misalnya ibunya dinas pergi tugas keluar kota misalnya seminggu, nanti pulangnya ada yang langsung memberhentikan karena menganggap ASI-nya sudah basi. Nah, itulah keunggulan ASI. Tidak pernah ASI itu basi. Mau terpisah seminggu, 2 minggu, sebulan, begitu nyampe di rumah langsung berikan lagi ASI. Kadang-kadang kan ada yang bilang Bu harus nyampe rumah harus dikompres dulu sama air panas. Gitu. Itu benar. Apalagi ibu-ibu yang pakai motor nih. Katanya AC-nya masuk angin, itu sebenarnya gimana? Bener nggak sih Bu? Enggak, kalau masuk angin enggak ya Bu. Cuma dibersihkan dihangatkan dulu biar dia lancar lagi ya, saluran-salurannya lancar. Oke, bagi ibu-ibu pekerja nih Bu, banyak sekali yang boleh bilang mereka itu istilahnya itu memeras ASI-nya itu dimasukkan ke freezer mungkin atau disediakan di stok gitu. Atau mungkin namanya juga yang ASI-nya terlalu banyak jadi di stokkan itu. Seberapa lama nih? Atau boleh nggak sih Bu sebenarnya? Ya boleh itu macam-macam ya, tergantung tempat penyimpanan kita. Kalau kita simpan di udara ruang kayak gini, itu tahannya 4 jam. 4 jam ya Bu ya. Kalau di kulkas di kulkas biasa itu bisa tahan 1 hari. Tapi kalau di freezer yang beda lagi, kulkasnya 1 pintu atau 2 pintu. Kalau yang 1 pintu berarti kan sekali buka itu hanya tahan sampai 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi bagi kulkas yang terpisah, freezer terpisah itu bisa sampai 3 sampai 6 bulan. 6 bulan. Lama juga ya Bu. Tapi berarti dia nanti akan bingung cuping juga dong Bu berarti, karena kan habis itu dimasukin ke dalam botol juga kan Bu. Itu sebenarnya kalau kita anjurkan jangan pakai botol. Jangan pakai botol Ibu. Pakai sendok. Pakai sendok gitu ya Bu ya. Emang sebenarnya lebih bagus pakai botol atau pakai sendok nih? Pakai sendok. Pakai sendok ya Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi kan memang gini Pak, kalau misalnya itu ASI perah namanya, ASI perah.
itu dianjurkan untuk ibu-ibu yang bekerja. Udah sampai ada yang ASI yang banyak itu sampai nyimpannya banyak-banyak. Sebenarnya kita simpan aja sampai kecukupan untuk 1 hari, ya kan? Nanti pada saat pulang kita tetap harus memberikan langsung ASI langsung pada bayi. Ya, sering juga ibu-ibu ini begitu pulang mungkin karena lelah, pada saat di rumah dia tidak lagi memberikan ASI secara langsung. Jadi dimanfaatkan yang ada di kulkas tadi. Nah, itu juga suatu sikap yang salah. Pada saat pulang tetap anaknya menyusu langsung supaya situ tetap produksinya banyak dan bonding tadi. Karena dia mungkin kalau pakai ASI perah itu ASInya dapat, tapi bondingnya tidak dapat. Menyusui dan memberikan ASI itu berbeda. Kalau menyusui memang langsung menyusu pada ibunya dengan posisi yang tepat, sementara memberikan ASI bisa saja diberikan dengan dot, dengan botol tadi kan. Benar-benar. Tetap keunggulan lebih itu adalah menyusukan secara langsung. Oke. Tapi terkadang kan ibu-ibu nih Bu takut memberikan ASI terlalu banyak gitu ya Bu kepada anaknya karena takut muntah lah atau gimana itu. Ada sesuatu teknik atau ada ukuran tertentu gitu Bu masih ini? Sebenarnya ukuran tertentu nggak ada, itu kita lihat dari respon anak. Biasanya kalau ASI itu cukup, si bayi akan menyusu itu 10 maksimal 10 sampai 15 menit satu payudara itu sudah cukup. Nanti dia akan tidur kan. Itu tanda anak sudah kenyang. Tapi kalau misalnya ada juga tidur dilepaskan, nanti dia ngisap dikit. Ternyata dia bukan ngisap yang nyusu, tidur lagi itu hanya mau di pangku aja. Ya, berarti dia udah kenyang. Kemudian untuk supaya dia tidak muntah disendawakan. Gitu. Disendawakan di pangku, di pangku ke sini disendawakan, ditepuk-tepuk, sampai sendawa insya Allah aman. Atau didudukkan kalau nggak berani ke bahu, didudukkan aja, agak didirikan, ditepuk ininya. Punggungnya ya. Satu lagi yang pesan saya kalau menyusui itu jangan sambil tidur. Nggak boleh Bu? Harus sambil duduk atau kepala anaknya lebih tinggi. Karena kalau sambil tidur itu posisi bayi kan ininya pendek ya, tenggorokannya pendek, jadi kemungkinan tersedak itu lebih besar. Jadi gitu. Selalu duduk atau posisi berbaring boleh. Ibu-ibu yang baru operasi kan belum bisa duduk. Posisi berbaring tapi si kepala si bayi lebih tinggi. Jangan datar di tempat tidur. Gitu. Ada yang bilang nih Bu, setelah minum susu mama sebelah kanan ya Bu ya, langsung sebelah kiri karena yang kiri air, yang kanan itu makanan. Bener gak sih Bu gitu? Enggak ya Bu ya, berarti sama aja Bu. Ya. Semuanya ada ASI awal, tengah dan akhir. Jadi memang menyusukan itu memang satu payudara tuh harus selesai padanya. Kalau sini dulu, ini ternyata sini netes, sini lagi enggak. Selesaikan dulu satu. Karena nanti kalau tidak selesai dia hanya dapat airnya aja. Air yang lemak itu di akhir. Di akhir menyusui itu yang bikin dia kenyang. Jadi satu payudara selesai dulu, nanti diulangi. Kalau belum cukup baru payudara berikutnya. Nanti menyusu berikutnya di payudara yang belum diberikan. Tapi tidak ada istilah satu air satu makanan, enggak ada ya Bu ya. Berarti harus selesaikan satu bagian dulu baru ke bagian lain gitu ya Bu ya. Bukan ini setengah langsung udah minumnya sini enggak ya Bu ya. Freezer ini kali ya, apa ya, tempat minum gitu kali ya Bu ya. Bu, ini masalah IMD. Nah, dan baru tahu nih apa itu IMD. Apa sih Bu sebenarnya IMD? IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Itu mengajari si bayi untuk segera dapat ASI ibunya. Itu misalnya gini Pak, ada ibu baru melahirkan, bayi itu normal, seksio pun bisa kita lakukan. Jadi bayinya sebelum dimandikan, begitu sudah keluar masih berdarah-darah begitu, paling dibersihkan sedikit, diletakkan di dada ibunya, diarahkan ke payudara ibunya. Itu nanti kita harapkan dengan rangsangan dan gerakan si bayi akan mencari puting ibunya. Kalau bisa memang dikeluarkan dikit ASI ibunya, itu baunya akan terbawa oleh bayi. Dan itu memang akhirnya dapat. Dia berusaha bergerak mencari puting ibu dan akhir dapat. Itu kita berharap bukan belum minum. Itu hanya membuat rangsangan ke ibu, saraf-saraf ibu terangsang dengan isapan-isapan pertama bayi itu agar produksi ASInya lebih cepat. Itu kita kerjakan dalam setengah sampai 1 jam paling lama. Itu dikerjakan. Tujuannya untuk itu, untuk bonding ibu dan bayi tadi, dan ibunya begitu melihat bayinya mengisap langsung rangsangan ke otaknya itu akan segera produksi ASI. Nah, kemudian juga untuk mempercepat keluarnya ASI. Oke. Sebagai dokter anak Bu, pasti punya pengalaman gitu. Iya.
ada nggak sih Bu pasien ibu yang bandel? Mungkin udah Bu bilangin susuin anaknya, ini ternyata orang tuanya mungkin pasti nggak mau. Saya lihat memang karena ketidaktahuan keunggulan ASI ini dan mungkin tadi support dari keluarga. Kadang keluarga yang sering memotong, ini bayi udah nangis, ayo cepat kasih yang lain gitu. Ya, nah, apalagi umur di 5 dan 6 bulan itu ya Bu ya. Yang sudah berpengalaman seperti nenek di rumah itu harus memberikan support ke ibu ini. Pastilah di awal akan terjadi suatu masalah. Tidak akan mudah langsung ibu anak itu mengisap ya, namanya proses belajar. Nah di situ kalau untuk takut ini, kalau di Padang Panjang rasa belum dapat belum ada ya Bu. Alhamdulillah ya. Kota besar nggak tahu ya, nggak ada takut, tapi tidak tahu manfaat ASI dan keunggulannya dan ingin lebih praktis gitu aja. Oke Bu, tadi Ibu juga membahas masalah bonding dari ibu dan anak. Iya. Bu. Ini gimana nih Bu? Iya. Sebenarnya. Ya bonding itu kelekatan. Jadi begitu ibunya menyusui dengan posisi yang benar ya. Posisi yang benar tuh bayi itu bukan gini ya. Misalnya bayi itu berbaring ngadap ke atas, mulutnya itu tidak. Itu akan masuk udara. Jadi yang benar itu adalah perut bayi melengket ke perut ibu. Mulut anak ini puting ibu masuk semuanya. Nah itu ibunya harus waktu menyusui itu ya memberikan kasih sayang, ajak ngobrol anaknya, dibelai-belai, dielus-elus. Kalau kita bacakan ayat-ayat gitu ya untuk agar anaknya nanti jadi anak soleh dan soleha. Di situ yang mungkin kita kurang perhatian selama ini. Nah kalau sekarang saya lihat banyak juga ibu-ibu nih memang suasananya harus tenang. Kalau perlu suami tadi mendampingi di belakang. Nah itu yang lebih optimal ya. Perhatian terpusat ke bayi, perhatian ibu dan ayah. Sekarang kalau yang banyak kita lihat ibu tuh kadang menyusui sambil sosmed, main HP, WA atau nelpon atau mungkin ada belanja online itu jangan. Karena bayinya merasa tidak diperhatikan. Kalau kita lihat itu bayi yang ibu tidak tenang, anaknya juga sering akan melepas puting. Dia juga tidak tenang. Nah itu sering saya bilang sama ibu-ibu, kalau pada saat nyusu HP taruh di meja, jangan dipegang. Kadang-kadang nanti nggak sadar ya, ini anak nyusu terus, ini mainnya itu main HP ya, Bu. Itu juga tidak tercapai bonding yang diharapkan. Karena ibu-ibu ini lihat baju nih Bu buat anak-anaknya kayaknya bagus ini gitu ya Bu. Tapi lain waktunya lagi ya. Oke, terakhir nih Bu, tips dari Ibu untuk para ibu-ibu yang sekarang mungkin lagi menyusui atau ada yang lagi hamil akan menyusui juga gitu. Iya. Tipsnya begini, sebelum kita menyusui kita siapkan dulu, siapkan tubuh, siapkan pikiran, siapkan hati dan seluruhnya ya. Kesehatan kita juga, bahwa kita akan menjadi seorang ibu. Nah itu juga harus dukungan dari keluarga. Kemudian niatkan memang untuk memberikan ASI, ASI eksklusif. Karena niat utama pertama itu akan sangat mempengaruhi. Kalau kita nanti nggak bisa ini ASInya nggak cukup. Kalau kita ngomong ASI nggak cukup ya otomatis ASI itu tidak cukup. Ya. Karena impuls yang datang ke otak itu mengatakan ASI tidak cukup. Jadi saya mau memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Insya Allah itu akan tercapai ya. Kemudian ya tadi seperti kalau sudah melahirkan, jaga suasana, istirahat yang cukup, makanan bergizi, hati dan jiwa yang tenang, dukungan dari orang tua. Kalau namanya bermasalah dengan pemberian pertama, pastilah kadang sampai lecet putingnya sampai ini karena ketidaktahuan cara menyusui yang baik. Nah sebelum bayi lahir, cara menyusukan yang benar itu harusnya sudah didapatkan dari tenaga kesehatan. Oke, Bu. Harus dibimbing gitu. Untuk para suami dan bapaknya anak-anak nih, ada nggak sih tips Bu gitu? Iya. Karena ada yang mau jadi bapak anak-anak mungkin kali Ibu gitu kan, jadi suami juga ada nggak Bu tipsnya juga? Iya. Memang harusnya. Nah itu sebenarnya konseling sebelum pranikah itu kan salah satunya harus dimasukkan di situ ya. Kemudian yang bapak ini juga ya siap akan menjadi ayah. Berani kita menikah, tentu kita akan siap menjadi ayah ya. Kemudian tanggung jawab kita itu amanah. Anak adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah yang semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya ke kita. Nah bantulah suami istri, mungkin pekerjaan istri yang tadinya istri semua bisa dibantu berbagi, berikan perhatian ke istri. Ini saya lihat sering juga nih bapak-bapak istri yang menyusui, bapaknya nggak ikut terlibat sama sekali, main HP apa ya. Sambil malam juga merawat bayi ini nggak bisa ibunya aja, bapaknya tidur enak, ibunya bangun tiap 2 jam. Kadang nyusu ini kan setiap 2 jam dianjurkan. Nah bantulah istrinya pada saat istri lelah
mau istirahat, ya bapaknya yang gendong bayi. Pokoknya kerja sama yang gitu. Yang optimal minimal buat yang menyendawakan anak tadi ya Bu. Harus pandai. Harus pandai gitu ya Bu. Kalau saya bangun juga Bu, bangunin istri saya, udah anak mangis, saya tidur lagi Bu. Bisa jadi gitu ya Bu. Bu, terima kasih banyak Bu telah memberikan penjelasan juga masalah ASI juga, dan terima kasih banyak nih Bu untuk sahabat saya dari Studi Kota Prapanjang, dan insya Allah kita akan ketemu lagi besok mungkin di edisi yang lain lah gitu ya. Dan akhirnya saya dan Permanan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studi Kota Prapanjang, melayani dengan hati.